Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arambula dari Prodi S1 Keperawatan STIK Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Saya akan menjelaskan konsep dasar sistem kardiovaskular. Pengertian sistem kardiovaskular merupakan sistem yang terdiri dari jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. Sistem kardiovaskular pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Fungsi bagian-bagian jantung. Yang pertama, aorta. Aorta adalah pembuluh darah paling besar di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun aneurisma aorta yang memiliki arti adanya benjolan seperti balon yang biasanya terjadi akibat melemahnya otot-otot pada dinding aorta. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang kedua, pulmonary trunk. Pulmonary trunk adalah sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari vertikal kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena, paru, dan atrium kiri menuju vertikal kiri. Lalu detak jantung berikutnya melalui siklus baru sirkulasi sistematik. Yang ketiga, left atrium. Left atrium ialah menerima darah berasal dari saluran bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke vertikal bagian kanan. Yang keempat, veins pulmonari. Vena pulmonari yang merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung. Di bagian atrium kiri, vena pulmonaris berfungsi membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Yang kelima, left vertical. Left vertical atau bilik kiri dengan vertikal kanan atau bilik kanan. Vertikal berfungsi menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Vertikal kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke saluran tubuh. Yang keenam, vena cava inferior. Organ vena cava inferior ataupun vena cava inferior ialah vena terbesar pada tubuh manusia. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Right ventricle. Right ventricle kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Vertikal kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Right atrium. Right atrium ialah menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke vertikal bagian kanan. Vena pulmonalis yang merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari
organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Yang ke-9, vena cava superior. Berfungsi dari vena cava superior ialah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh bagian atas menuju jantung. Salah satu komponen kardiovaskular yaitu pembuluh darah. 3 jenis pembuluh darah yaitu yang pertama, arteri atau pembuluh darah nadi. Merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Pembuluh darah yang paling besar keluar dari ventri ke sinistra disebut aorta. Arteri mempunyai dinding yang tebal dan kuat tetapi mempunyai sifat yang sangat elastis, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, tunika intima atau interma, yaitu lapisan yang paling dalam berhubungan dengan darah, terdiri dari lapisan endotelium dan jaringan fibrosa. Yang kedua, tunika media, yaitu lapisan tengah yang terdiri dari jaringan otot polos yang sifatnya sangat elastis. Mempunyai sedikit jaringan fibrosa karena susunan otot tunika ini, arteri dapat berkontraksi dan bertitilasi. Yang ketiga, tunika eksterma, yaitu lapisan yang paling luar dari jaringan ikat gembur untuk memperkuat dinding arteri jaringan fibrotik yang elastis. Arteri mendapat darah dari pembuluh darah halus yang mengalir di dalamnya, berfungsi memberi nutrisi pada pembuluh tersebut yang disebut valvasorum anteri, dapat berkontraksi dan berdilatasi disebabkan pengaruh susunan saraf otonom. Tugas utama pembuluh darah arteri adalah untuk membawa oksigen dan juga nutrisi ke semua bagian tubuh. Arteri mempunyai dinding yang kuat, tebal dan juga elastis untuk membantu menjalankan fungsinya dengan baik. Pembuluh darah arteri yang ada di tubuh manusia mempunyai ukuran yang beragam. Ini disebabkan karena fungsi dari pembuluh darah arteri yang sangat penting, sehingga jika terjadi kerusakan tentunya bisa berdampak buruk pada organisme. Arteri memiliki fungsi yang berlawanan dengan pembuluh balik atau biasa disebut dengan vena. Yang kedua, pembuluh darah vena merupakan kebalikan dari pembuluh darah arteri. Fungsi dari pembuluh darah vena adalah membawa darah yang kaya karbon dioksida CO2 kembali ke jantung. Setelah darah terdeoksigenasi dilewatkan pada kapiler, bergerak ke vena terkecil yang disebut venula, kemudian ke vena besar. Vena pulmonalis atau paru adalah satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya oksigen, berfungsi membawa darah dari paru ke atrium kiri jantung. Vena membawa darah dari jaringan tubuh ke jantung, sedangkan fungsi arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga, pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah terkecil di tubuh. Pembuluh darah kapiler disebut pembuluh darah rambut, berdiameter 5-10 mikrometer. Pembuluh kapiler merupakan ujung yang paling akhir dari arteri maupun vena. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang paling halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Pembuluh ini sebagai penghubung antara cabang pembuluh vena terkecil atau venula dengan cabang pembuluh nadi terkecil atau arteriol. Kapiler darah di dalam jaringan membentuk suatu anyaman cukup rumit.
Kapiler memiliki pembuluh yang sangat tipis, yaitu hanya terdiri dari dinding pembuluh kapiler memiliki lubang antara sel-sel endotelium yang menghubungkan arteriola dan venula dan memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia sampah antara darah dan jaringan sekitarnya. Fisiologi jantung, yaitu jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi dari rama yang berulang. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung, dari Yunani kardia untuk jantung. Jantung hampir sepenuhnya diselubungi oleh paru-paru, namun tertutup oleh selaput ganda yang bernama perikardium. Lapisan pertama menempel sangat erat kepada jantung, disebut dengan perikardium visceral, yang dipersarafi oleh saraf otonom. Sedangkan lapisan luarnya lebih longgar yang dinamakan dengan perikardium parietal. Secara internal, jantung terbagi atas 4 ruangan, 2 atrium serambi dan 2 ventrikel bilik. Dinding otot vertikal lebih tebal dibandingkan atrium, terkait dengan fungsinya dalam memompa darah ke seluruh tubuh. 1. Atrium kanan. Atrium kanan ialah menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida, yang membawa ke vertikal bagian kanan. Vena pulmonaris, yang merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Kedua, ventrikel kanan. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Organ vena cava inferior ataupun vena cava inferior ialah vena terbesar pada tubuh manusia. 3. Vena. Vena adalah salah satu jenis pembuluh darah yang mengalirkan darah deoksigenisasi dari bagian tubuh lain kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding yang tipis dan tidak begitu berotot. Keempat, ventrikel kiri. Ventrikel kiri atau bilik kiri dengan ventrikel kanan atau bilik kanan. Ventrikel berfungsi menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium ke kiri serta membawa menuju ke saluran tubuh. 5. Atrium kiri. Atrium kiri atau serambi kiri dengan atrium kanan atau serambi kanan. Fungsi dari atrium kiri ialah menerima darah yang berasal dari organ paru-paru mengandung oksigen kemudian membawa ke vertikal kiri. 2. Penyakit jantung pada umumnya, yaitu pertama, penyakit aritmia adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada irama jantung. Penyakit ini menyebabkan detak jantung mengidapnya terasa tidak teratur yang bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kondisi ini bisa terjadi karena impuls elektrik yang berfungsi mengatur detak jantung agar tetap normal, tidak bekerja dengan baik atau mengalami gangguan. Gangguan pada organ jantung ini tidak boleh disepelekan begitu saja. Aritmia yang tidak mendapatkan penanganan segera bisa memicu komplikasi serius hingga memicu gagal jantung. Kondisi ini bisa dikenali melalui beberapa gejala, terutama gangguan pada irama jantung. Aritmia, cara pencegahan yaitu mengonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, tidak sembarang mengkonsumsi obat tanpa petunjuk dari dokter. Yang kedua, stroke.
Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak tergantung atau berkurang akibat penyumbatan yang dinamakan stroke ischemic atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemografik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Salah satu penyebab terjadinya stroke terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengecer darah. Cara pencegahannya yaitu dengan banyak makan buah dan sayuran, mengurangi konsumsi garam atau makanan yang asin, dan menghindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Jangan lupa berolahraga sekitar 30 menit setiap harinya, berhenti merokok, dan perbanyak konsumsi asam lemak omega 3 seperti dari telur dan ikan.